Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Darurat Part 2 beranggotakan saya sendiri Devana Handaru, kemudian ada Nova Fahrudin Irwan, dan kemudian ada Muhammad Yazid Hakim. PPT ini mengenai aplikasi prediksi tren saham. Untuk deskripsi aplikasi, yaitu aplikasi ini memanfaatkan teknik forecasting untuk membantu user dalam menganalisis prediksi pergerakan harga saham, serta membuat keputusan investasi yang lebih terarah dan terukur. Aplikasi ini dirancang menggunakan analisis model regresi aditif untuk memprediksi harga saham di masa depan, di mana model tersebut cocok dengan tren saham yang seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang singkat. Untuk inputnya yaitu data historis tren saham 3 tahun terakhir. Dan untuk outputnya berupa grafik time series dan tren saham. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fitur aplikasi pada aplikasi. Yang pertama adalah harga saham secara real time, lalu data histori saham, kemudian memprediksi tren saham, lalu menampilkan grafik saham yang interaktif, kemudian terdapat forum diskusi dengan investor lain dan berita terbaru mengenai saham. Lalu ada juga kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsionalnya. Yang pertama, kebutuhan fungsional, aplikasi akan mengumpulkan data historis harga saham dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Kemudian, aplikasi mengambil data historis dari harga saham dari website Yahoo Finance. Kemudian, aplikasi menggunakan algoritma machine learning yaitu model regresi aditif untuk memprediksi tren saham. Kemudian, aplikasi dapat memprediksi tren saham 1-3 tahun ke depan. Lalu aplikasi menghasilkan visualisasi data berupa grafik yang mempresentasikan data aktual, data prediksi, time series, dan harga harga saham per lot. Lalu aplikasi menampilkan laporan data historis selama 3 tahun terakhir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk kebutuhan non fungsional, yakni yang pertama ada keamanan, di mana aplikasi ini menjamin keamanan data user. Lalu yang kedua adalah privacy, di mana terdapat informasi pribadi user yang akan dipastikan dijaga kerahasiaan dan tidak disalahgunakan untuk tujuan lain. Yang ketiga ini ketersediaan, di mana aplikasi ini harus tersedia secara konsisten serta bisa dipakai dalam kondisi apapun. Yang keempat yakni reliability, di mana aplikasi ini dapat diandalkan dalam menghasilkan prediksi dengan akurat dan konsisten secara berkala. Kemudian yakni bahasa. Bahasa akan mendukung aplikasi ini akan menyediakan dan mendukung berbagai bahasa yang digunakan untuk memungkinkan user dari berbagai negara. Dan kebutuhan non-fungsional yang terakhir yakni user interface atau UI, di mana terdapat tampilan antarmuka sesuai dengan kebutuhan. Lalu terdapat kebutuhan user pada aplikasi, di mana yang pertama yakni user membutuhkan prediksi pergerakan harga saham yang akurat. Kedua, grafik tren saham yang mudah dipahami untuk membantu dalam menganalisis data dan mengambil keputusan. Yang ketiga yakni UI harus intuitif, di mana serta mudah digunakan sehingga user dapat mengakses informasi yang dibutuhkan. Yang keempat yakni user dapat menyesuaikan pengaturan dan preferensi pribadi. Serta yang terakhir yakni user merasa aman dalam menggunakan aplikasi dan percaya bahwa data pribadi user dilindungi. Untuk model konteks pada aplikasi ini berdasarkan pada gambar, yakni model konteks pada aplikasi prediksi tren saham terdiri dari beberapa sistem yang saling terhubung. Yang pertama, sistem informasi investasi di mana berfungsi sebagai sumber informasi bagi investor. Kedua, yakni stock record system atau sistem rekaman saham di mana mencatat dan menyimpan data historis saham. Kemudian yang ketiga yakni news system atau sistem berita, dapat memberikan update berita terkini yang dapat mempengaruhi pasar saham. Yang keempat yakni stock prediction, di mana sistem prediksi saham. Inti dari aplikasi ini menganalisis data dari sistem untuk membuat prediksi. Yang keempat kemudian sistem visualisasi saham, di mana akan menampilkan hasil prediksi dalam bentuk yang mudah dipahami. Model dari model konteks saham ini menunjukkan bagaimana aplikasi ini dapat bekerja dengan mengintegrasikan berbagai sistem untuk memberikan hasil analisis yang komprehensif. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, baik. Untuk mode perilaku aplikasi kami yaitu menggunakan sequence diagram. Yang pertama yaitu kita mencari tren saham dulu, kemudian mendapatkan nilai tren saham, kemudian kita mendapatkan juga data historis sahamnya. Kemudian dari situ kita menganalisis data historis saham, melakukan data prediksi juga terhadap saham yang dipilih, kemudian memasukkan data prediksi saham ke dalam aplikasi dan terakhir memunculkan menggunakan grafik. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu terdapat model arsitektur pada aplikasi kita menggunakan model MVC seperti pada gambar. Kemudian alur kerja MVC dalam aplikasi ini adalah yang pertama, user melakukan permintaan di browser, misalnya mencari prediksi tren saham tertentu. Kemudian controller menerima permintaan HTTP dan memproses logika aplikasi serta validasi yang diperlukan. Lalu yang ketiga, controller mengirimkan permintaan ke model untuk mendapatkan data yang diperlukan dari database dan menerapkan ke algoritma. Kemudian, model memproses data tersebut dan mengembalikan hasil ke controller. Lalu, controller mengirimkan hasil ke view dan kemudian akan mengenerate halaman web dinamis untuk ditampilkan kepada user. Lalu yang terakhir, view menampilkan hasil yaitu grafik harga saham dan prediksi tren yang ada pada browser. Kemudian implementasi MVC untuk aplikasi tren saham ini yang pertama modelnya berfungsi untuk bertanggung jawab untuk manajemen data, algoritma, dan interaksi dengan database. Kemudian view-nya adalah menangani presentasi data ke user, mencakup pembuatan halaman web dinamis dan manajemen formulir. Lalu controller bertanggung jawab untuk menerima input dari user melalui browser, memprosesnya dan mengirimkan tanggapan yang sesuai. Controller menghubungkan model dan view. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.